Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Syukur Siregar, NIM 2210-2017 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padang Silimtuan. Ya, kali ini saya akan membuat video mengenai mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dengan materi yaitu Lembaga Penjamin Simpanan dan Lembaga Keuangan Syariah. Langsung saja, Lembaga Penjamin Simpanan terlebih dahulu akan kita bahas. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada nasabah bank, yang dimana LPS ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dengan menjamin simpanan nasabah di bank yang terdaftar. Apa saja sih bank-bank yang terdaftar di lembaga penjamin simpanan ini? Ada banyak sekali bank yang terdaftar di lembaga penjamin simpanan ini. Yang pertama yaitu ada Bank BRI tentunya. Bank yang kedua ada Bank BNI atau Bank Negara Indonesia, dan masih banyak lagi bank yang terdapat atau yang terdaftar pada lembaga penjamin simpanan. Mengenai sejarah dari lembaga penjamin simpanan ini, di Indonesia sendiri lembaga penjamin simpanan dikenal pada tahun 1973 dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1973 tentang jaminan simpanan. Seperti yang saya bilang tadi, tujuannya itu untuk menjamin simpanan masyarakat agar apabila terjadi likuidasi pada bank tersebut, maka masih ada lembaga penjamin simpanan yang memberikan ganti rugi kepada nasabah agar nasabah masih dapat mengklaim atau menerima simpanan atau menerima uang simpan yang disimpan dalam bank yang terdaftar di lembaga penjamin simpanan. Tidak hanya itu, asal muasal dari lembaga penjamin simpanan datang ke Indonesia itu ada juga untuk menambah minat masyarakat untuk menabung atau menyimpan uang di bank. Karena kan pada zaman tersebut atau pada tahun 1970-an banyak bank yang mengalami likuidasi yang mengakibatkan minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank itu minim atau rendah. Jadi lembaga penjamin simpanan ini atau pemerintah membuat inisiatif untuk membuat lembaga yang namanya lembaga penjamin simpanan. Itulah yang membuat atau yang melatar belakangi lembaga penjamin simpanan ada di Indonesia. Tidak hanya itu, LPS juga memiliki peran penting untuk menjaga atau melakukan pengelolaan risiko untuk memastikan bahwa dana yang disimpan masyarakat tersebut aman, yang dijamin tetap aman dan dapat dipertanggungjawabkan oleh bank yang terdaftar tersebut. Jadi bisa kita simpulkan peran lembaga penjamin simpanan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan di Indonesia. Oleh karena itu pada pemerintah menyetapkan undang-undang pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, yang dimana isi dari undang-undang tersebut mengatur dan menjaga likuidasi serta solvabilitas bank agar bank tersebut tidak rentan atau meminimalisir terjadinya likuidasi pada bank tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai simpanan apa saja yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan ini. Tentunya itu tidak semua simpanan bisa dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Ada beberapa kategori. Yang pertama yaitu meliputi giro, deposito, sertifikat deposit, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Dan yang kedua atau B yaitu
simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh negara. Dan yang ketiga, simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Pasal 1 ayat 2 yaitu Undang-Undang LPS pasal 23 yang mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain. Oke, selanjutnya berapa sih jumlah maksimal simpanan yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan ini? Tentunya ada batasan, karena tidak mungkin lembaga penjamin simpanan tidak melakukan patokan berapa jumlah simpanan yang mereka simpan. Adapun jumlah simpanan yang mereka simpannya itu berkisar pada, saya ulang kembali, berkisar pada paling banyak itu berjumlah 2 miliar rupiah. Tidak lebih dari itu, maka kalau lebih dari itu maka lembaga penjamin simpanan tidak menjamin atau tidak menjamin barang uang simpanan tersebut. Tapi perlu diingat 2 miliar rupiah ini itu bukan untuk seluruh bank, tetapi 2 miliar rupiah itu untuk per nasabah. Ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran lembaga penjamin simpanan ini. Peran lembaga penjamin simpanan ini yang pertama yaitu menjaga stabilitas keuangan. Lembaga penjamin simpanan berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan dengan memberikan jaminan kepada nasabah, sehingga dapat mengurangi risiko penarikan dana secara besar-besaran. Selanjutnya, yang kedua yaitu peran lembaga penjamin simpanan ini yaitu mengedukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat di sini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih bank yang terdaftar dan memahami jaminan simpanan ini. Karena nanti takutkan uang simpanan atau tabungan dari nasabah tersebut dilarikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pada bank tersebut. Maka perlu adanya sosialisasi dari pihak bank atau pihak lembaga penjamin simpanan kepada masyarakat mengenai pentingnya untuk memilah dan memilih bank yang terdaftar di lembaga penjamin simpanan. Ya, setelah kita membahas mengenai lembaga penjamin simpanan, selanjutnya kita akan membahas mengenai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah ini adalah badan usaha yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dimana kegiatan operasionalnya itu tidak boleh mengandung unsur makrib, mesir, goror, riba, jolim, dan objek-objek yang haram. Oleh karena itu, lembaga penjamin simpanan ini seperti yang saya bilang tadi, itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau syariat-syariat Islam. Tidak hanya itu, lembaga ini juga berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, seperti menabung, pembiayaan, investasi, dan asuransi. Ini sesuai prinsip syariah seperti yang saya bilang tadi. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan syariah itu, syariah di Indonesia yaitu yang pertama ada bank syariah, yang dimana bank syariah ini merupakan bank yang menjalankan prinsip usaha keuangan berdasarkan prinsip syariah. Di Indonesia sendiri ada namanya Bank Syariah Indonesia atau BSI. Itu merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan syariah. Yang kedua atau selanjutnya itu ada asuransi syariah, di mana asuransi syariah ini adalah usaha tolong menolong dan saling melindungi di antara peserta sesuai dengan syariat-syariat Islam, yang dimana dijalankan berdasarkan seperti akad mudharabah atau akad kerjasama dan akad tawarruk. Asuransi syariah ini berprinsip tolong menolong atau ta'awun. Lembaga keuangan syariah khususnya pada asuransi produknya itu ada tadi seperti yang saya bilang, ada asuransi syariah. Asuransi syariah ini juga masih memiliki produk. Yang pertama itu asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kendaraan,
dan masih banyak lagi sesuai dengan ketentuan yang dimiliki perusahaan asuransinya masing-masing. Selanjutnya, lembaga keuangan syariah ini juga masih memiliki produk lain, yaitu Gadai Syariah, di mana Gadai Syariah ini menyediakan layanan pembiayaan dengan jaminan barang atau surat berharga, dan selanjutnya menggunakan akad ram untuk menjamin utang dari nasabah. Ya, selanjutnya produk dari lembaga keuangan syariah ini ada juga namanya Koperasi Syariah. Koperasi simpan pinjam syariah ini dimana menjalankan usaha penerimaan simpanan dan pinjaman dengan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini berbeda dengan asas kekeluargaannya. Ya, setelah itu kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip operasional dalam lembaga keuangan syariah ini. Pertama itu ada akad syariah. Setiap transaksi di lembaga keuangan syariah ataupun dalam produknya itu harus sesuai dengan syariat Islam, seperti akad wadiah, akad mudharabah, akad murabahah, dan akad ijarah. Yang kedua yaitu transparansi dalam pengelolaannya dan serta berprinsip keadilan. Lembaga keuangan syariah ini menjamin transparansi dalam lembaga dan setiap transaksi dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Adapun keunggulan dari lembaga keuangan syariah dibanding dengan lembaga keuangan konvensional lainnya yaitu yang pertama itu ada tanpa bunga atau riba. Yang kedua, memiliki produk khusus seperti tabungan haji, investasi syariah, dan pembiayaan sesuai dengan syariat. Yang ketiga, biaya administrasi. Umumnya, lembaga keuangan syariah tidak memperlakukan biaya administrasi kepada nasabah, sehingga lebih menguntungkan. Ya oke, setelah kita bahas mengenai lembaga keuangan syariah ini, maka berakhir pula lah, karena tadi kita telah membahas mengenai lembaga penjamin simpanan dan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, saya Fahmi Siregar pamit undur diri. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.